Assalamualaikum teman-teman. Siang inilah, pagi menjelang siang, sekitar jam setengah 11, jam 11 lah. Saya ada di Indeli Presiden hari ini Senin 11 Maret 2024. Jadi menjelang Ramadan atau mungkin yang sudah melaksanakan puasa hari ini, saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, saya hari ini akan update perkembangan yang ada di Indeli Presiden. Jadi saya akan mulai dari tahap 3 dulu karena memang letaknya di depan. Jadi nanti seperti biasa dari tahap 3 saya akan coba ke tahap 4, 5 dan ke tahap 2. Kebetulan Parung Panjang kemarin siang itu hujan deras dan tadi menjelang subuh juga hujan deras. Jadi ini jalannya seperti ini, susah untuk dilalui. Jadi hari ini saya pakai sepatu boot untuk ke lokasi. Jadi kebetulan memang sebenarnya kebetulan pas hari libur lah sekalian kan, jadi ya mampir dulu lah ke sini gitu. Jadi mari kita coba lihat perkembangan sampai hari ini. Kita akan ke blok ini dulu nih, deretan blok E dulu nih. Ini E1A ya, E1A. Misi Pak, misi Pak. Ini A1B. Ini E1. Misi Mas. Misi Pak. Ini E2. Ini E3 dan E4. Ini E5 dan E6 di ujung yang pojok itu. Ini mulai dari E7. Misi Pak. Misi Pak. E8. E9, E10, ini E11 dan E12. Ini E13, E14, E15, E16, E17 dan di ujung adalah E18. Nah, ini blok G ya. Berarti sebentar saya lihat ujung. Ini G13. Ini G13 ya. Ya. Ini G13. Ini G12. G12 dan di ujung adalah G11. Jadi itu G13, G12 dan G11.
Ini dari G10, G10, G9, ini G8, ini G7. Sebentar, saya nyari jalan nih. Jalannya kayak gini. Nah, ini berarti G6 nih. Ini G6. Ini G5. Ini G4. G3. G2. Misi mas. Dan di ujung adalah G1. Ini berarti dari F20. Ini F20, F19, F18. Si Pak. Di sebelahnya berarti F17. Ini F16. F15. F14. F13. F12 dan F11. Nah, lalu saya akan ke deretan blok F10 sampai dengan F1. Ini F10, F9. Misi mas. Pak. F8, F7, F6, F5. Misi Pak. Ya, siap Pak. Siap Pak. F4, F3, F2, dan di ujung adalah F1. Nah, ini dari D10, lalu D11,
D12, D13, D14, D15, D16, D17, dan di ujung adalah D18. Ini dari D1, lalu D2, D3, D4. Misi Pak. D5, D6, D7. Oh, udah mau pasang genteng nih. D7, deretan dari D7 nih. D8 dan D9 udah mau siap-siap pasang genteng. D9 sampai D9. Ini dari C7, C6, C5, C4, C3, dan C2. Lalu di ujung itu dari deretan B5 sama dengan B1. Ini B5, B4, B3, B2, dan B1. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang di tahap 3 itu perkembangannya apa namanya, masih banyak tukang yang sedang bekerja, dan saya akan coba ke tahap 4. Berarti di situ ada 2 alat berat sih di tahap 4, tapi tidak kerja, maksudnya hanya ditaruh di situ di tahap 4. Nah, menurut info dari Pak Tangguh, admin dari tahap 4 itu katanya ada kemungkinan ada 2 grup ya di tahap 4. Saya tidak tahu apakah ada 2 atau hanya ada 1, tetapi ya setahu saya selama ini hanya komunikasi dengan Pak Tangguh.
di beliau admin di tahap 4. Jadi mungkin kalau memang ada grup yang lain mungkin bisa bergabung bagaimana jadi satu dan bisa menghubungi Pak Tangguh untuk memudahkan komunikasinya lah gitu. Jadi bisa dirembuk bareng. Kalaupun memang tadi memang benar ada 2 grup, tapi kalau memang hanya ada satu yang di yang Pak Tangguh sebagai adminnya, ya alhamdulillah jadi lebih mudah lah seperti itu. Nah, itu di tahap 4 kita akan lihat ke sana. Ada 2 alat berat di situ, tapi tidak bekerja lah. Jadi hanya diletakkan di situ aja. Nah, apakah juga jalannya bisa dilalui apa enggak? Saya harus lihat karena habis hujan itu tadi, dan ini kan hanya baru tanah ya. Kalau mungkin kan saya lewat, kalau misalnya enggak ya mohon maaf, harus balik kanan sepertinya. Jadi kita lihat saja apakah saya bisa jalan apa enggak. Nah, ini di tahap 4 ya, perkembangannya masih seperti ini. Ini ada 2 alat berat di sini, ini dan ini. Ya, kondisinya masih sama lah, tahap 4, tahap 5 land clearing seperti itu, jadi masih tanah seperti ini. Nah, kemudian banyak yang nanya juga ke saya, kapan dimulai tahap 4, tahap 5. Mohon maaf, saya tidak punya informasi untuk perkembangan dari tahap 4, tahap 5 seperti apa. Jadi mungkin didiskusikan dengan teman-teman di grup, dan bagaimana mungkin dikomunikasikan dengan marketingnya atau bagaimana. Saya tidak bisa memberikan saran apapun karena kami di tahap 2 juga sedang berjuang untuk agar rumah kami bisa cepat selesai juga gitu. Jadi ini tahap 4 seperti ini. Ini udah lumayan parah sih tanahnya udah mulai berat di kaki. Jadi mungkin saya hanya akan ke ujung dan hanya lihat dari jauh saja untuk tahap 5, terus kemudian saya akan ke tahap 2 itu. Nah, ini masih sama seperti terakhir waktu saya datang ke sini deh kondisinya. Nah, ini di depan itu tahap 5 juga masih tanah seperti itulah.
belum ada tanda-tanda material masuk atau mungkin mulai di di pondasi atau bagaimana. Tapi ada beberapa bambu lah setinggi berapa nggak senti sih, mungkin sekitar 50 cm lah, dipatok-patok. Mungkin sudah ada ini, mungkin tanda-tanda untuk batas-batas rumahnya mungkin ya, hasil dari pengukuran mungkin. Mohon maaf saya tidak ke situ karena ini tadi sudah sangat berat di kaki. Jadi saya akan langsung ke depan ke tahap 2 ya. Nah, jadi mohon maaf saya tidak, kadang-kadang ke tahap 2 itu nggak selalu bisa update ke tahap 3 atau tahap 4 atau tahap 5 karena memang kadang-kadang cuacanya yang tidak mendukung. Jadi misalnya saya ke tahap 2 dulu, terus kemudian sudah siang, terus habis itu hujan, jadi akhirnya saya juga tidak ke sana gitu loh. Ke sini maksud saya, ke tahap 3, 4 dan 5, hanya di tahap 2 saja gitu. Terus apalagi ya? Ya, jadi saya update perkembangan rumah ini, maksudnya perkembangan terutama rumah saya ya. Sebenarnya itu bukan untuk menandingi sosial medianya dari developer, tidak ada niatan sama sekali seperti itu. Karena memang saya sendiri merasakan jadi kalau boleh cerita sedikit, jadi di awal Januari lah atau Februari itu 2023 tahun lalu, saya waktu masih di Jerman itu berencana untuk pulang ke Indonesia, dan saya sudah mencari beberapa perumahan, hampir semua lah yang ada di Parung Panjang, dan menanyakan rumah yang ready ketika sekitar maksimal akhir tahun, bahkan kalau bisa sih bulan Oktober, karena rencananya waktu itu kan saya pulang dari Jerman sekitar bulan Oktober 2023. Dan setelah semua perumahan itu saya tanya, hanya di The Live Resident ini yang berani menjanjikan bahkan Juli atau Agustus itu selesai, dan ya maksimal Oktober lah kata dia. Jadi Oktober itu ketika saya pulang, rumah itu udah jadi gitu loh. Saya dijanjikan seperti itu. Jadi ya dengan sedikit tabungan saya, karena saya juga nggak mungkin KPR ya, karena dalam masih dari luar negeri, jadi akhirnya saya dengan tabungan saya akhirnya beli cash dari sana. Dan itu prosesnya sekitar dari akhir Februari sampai awal Maret lah, karena kan ada proses transfer uang dari luar negeri ke Indonesia, makanya baru selesai di awal Maret. Jadi saya itu terhitung belinya di sini di awal Maret. Nah, jadi waktu itu saya tidak tahu, karena kalau misalnya ada 6 sampai 9 bulan itu saya nggak tahu informasi seperti itu, karena itu saya dijanjiin bulan Juli atau Agustus selesai, dan bahkan di bulan Oktober ketika saya pulang dari Jerman rumah sudah jadi gitu. Nah, saya baru tahu ada perjanjian 6 sampai 9 bulan itu ketika ada pengiriman saya dikirimkan soft copy dari PBJB-nya. Saya lihat di situ kok ada 6 sampai 9 bulan. Akhirnya saya konfirmasi lagi, dan ya mereka waktu itu masih optimis lah jawabannya, bahwa di bulan Oktober ketika saya pulang, rumah itu sudah jadi gitu. Dan memang di PBJB-nya itu masih ada beberapa hal yang tanda kutip masih salah ya secara isinya, jadi saya minta koreksi gitu loh. Jadi waktu itu saya juga sampai pulang ke Indonesia itu masih pegang kwitansi aja, belum PBJB-nya. Dan ketika saya pulang, menjelang saya pulang itu juga, saya sampai menjelang pulang, pokoknya dari setelah beli proses selesai itu saya nanya update rumah saya itu tidak ada jawaban lah gitu. Punten Pak, misi Pak. Sendiri Pak hari ini Pak? Iya, saya sudah puasa hari ini Pak. Besok ya? Iya, saya hari ini Pak udah puasa. Iya, pemung libur lah. Mohon maaf lahir batin. Iya. Udah selesai nih Pak? Nuhun. Ya, jadi saya teruskan. Jadi selama saya
di Jerman sebelum pulang itu saya tidak dapat informasi apa-apa perkembangan rumah, justru malah dapat update-nya itu dari YouTube-nya Mas Destian. Jadi saya tuh sangat berterima kasih ke Mas Destian karena jadi tahu perkembangan rumah saya dari yang belum dibangun, belum ada bangunan sampai ada bangunan. Jadi makanya ketika saya sampai di sini juga saya itu niatnya upload video ini hanya untuk ya membagikan informasi ke Bapak Ibu yang tidak bisa ke lapangan dan karena ya itu tadi, karena saya merasakan hal seperti itu, makanya mudah-mudahan bisa membantu. Kalau memang dibilang untuk profesional sih enggak sih ya, karena memang niat awal waktu saya bikin YouTube itu memang hanya untuk buat kenang-kenangan sebelum saya pulang di Indonesia. Jadi saya terutama di sekitar daerah tempat tinggal, terus kemudian di kampus. Nah itu seperti saya dokumentasikan lah agar nanti kalau pulang ke Indonesia terus kangen lagi di sana dan bisa lihat lagi gitu loh. Nah makanya awalnya itu, terus kemudian video-videonya banyak dilanjut ke ini update rumah yang ada di sini gitu loh. Jadi makanya saya tidak pernah ngomong minta subscribe terus kemudian like, share dan bla 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 kayak gitu sih nggak pernah. Jadi saya membiarkan YouTube saya itu berkembang secara alami aja gitu loh. Tapi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah selama ini mungkin subscribe, kemudian like, bahkan kalau nonton itu juga tidak di skip iklannya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalasnya, karena memang gitu tadi, niat saya tidak terlalu profesional untuk mengejar ke situ. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin maksud saya tidak berpikiran buruk, tidak percaya ya. Jadi saya tunjukin ini deh, penghasilan saya nih, kelihatan nggak ya penghasilan saya nih, mudah-mudahan kelihatan. Nah itu penghasilan saya tuh estimasi pendapatan di sampai bulan Maret, hanya udah sebentar. Nah mudah-mudahan kelihatan, itu hanya 79.000 sampai sekarang gitu loh. Jadi memang itu tadi, karena memang tidak dikelola dengan profesional lah istilahnya gitu, hanya update ambil video terus edit kemudian upload. Mana Bu ngirim makanan? Oh siap. Hah? Dari sana terus muter ke sini mau ke situ. Iya, aduh. Mangga tuh Bu. Hati-hati, sehat-sehat Ibu. Ya. Sami-sami Ibu. Saya hari ini juga udah puasa. Udah mulai saya hari ini. Iya. Enggak apa-apa, udah makan aja, nggak apa-apa, udah sami-sami. Mohon maaf lahir batin Ibu. Ya, sami-sami. Ya, mangga Ibu. Ya, siap. Ya, sami-sami Bu, nggak apa-apa, tenang aja Bu, tenang, kalem. Nah, ya itu, jadi memang saya update rumah karena ya itu tadi, karena memang rumah saya belum jadi, makanya saya selalu mengontrol ke sini, hampir diusahakan setiap akhir minggu, karena saya tidak ingin dapat kejutan seperti itu tadi. Jadi ketika saya pulang dari Jerman terus ke Indonesia, saya bawa koper 2 ke sini, ternyata rumahnya masih belum diplester gitu loh, baru berdinding dan hebel gitu loh. Jadi jadi saya harus cari apartemen waktu itu, karena yang cepet kan apartemen ya, bulanan dulu, kemudian waktu itu dijanjikan dari Oktober pindah ke November, terus November dijanjikan lagi Desember akhir, dan menjelang Desember saya lihat tidak ada perkembangan, makanya akhirnya saya mencari kontrakan per 6 bulan. Dan ini ketika Juni juga kontrakan saya sudah mau habis, dan apakah ini juga bisa selesai di Juni saya juga tidak tahu. Saya harus perpanjang kontrakan lagi apa tidak, ya kemungkinan besar sih seperti itu gitu. Jadi saya tidak berkeluh kesah dan tidak tidak menyalahkan pihak manapun, tetapi ya memang mungkin itu ujian buat saya pribadi. Makanya saya hanya ingin berbagi bahwa saya tidak ada niatan apapun membuat video ini, karena mungkin ada beberapa pihak yang mungkin berpikiran negatif, saya tidak tahu juga.
Tapi itu tadi, jadi saya melihat bahwa saya berusaha untuk update video ini hanya untuk lebih ke manfaatnya saja sih, kepada teman-teman yang memang tidak bisa datang ke sini. Itu aja, karena itu tadi saya merasakan ketika waktu saya di Jerman saya tidak dapat perkembangan apa-apa dan hanya dapat update dari YouTube-nya Mas Destian. Jadi kebetulan Mas Destian juga mungkin sekarang ini lebih banyak membantu Mbak Sera dan tetap masih ke lapangan beliau, tetapi memang mungkin bagi-bagi tugas lah. Saat ini saya yang banyak update di lapangan. Jadi saya sekali lagi terima kasih ke Mas Destian dan Mbak Sera yang mohon maaf, ya, jadi saya dapat perkembangannya seperti itu. Jadi memang saya pulang dari jauh ya, dari Jerman, dan pulang ke sini tuh ya berharap semuanya sudah selesai, tapi ya inilah yang saya dapatkan. Jadi saya juga harus menerima kenyataannya dan tetap semangat dan tetap memperjuangkan rumah saya sampai selesai gitu. Mohon maaf nih ke bawah ini Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi kalau kurang berkenan ya. Itu ya, saya sekarang sudah di ini blok F. Ini blok F, dari F1 sampai dengan F7. Belum ada perkembangan ya. Terus kemudian dari B9 sampai dengan B8 10 9 8 7 B7 sampai dengan B12 tempat Mbak Lucy ini kemarin juga tempat Mbak Lucy ini juga sedang diplester kayak kemarin. Terus saya coba ke blok yang lain, saya ke G2 sampai dengan G9 ya. Jadi saya akan sekilas-sekilas aja, karena memang hanya jalan aja, lihat perkembangan, nggak masuk satu-satu di depannya aja untuk update terakhir sebelum ya ini pas puasa lah, atau menjelang puasa. Ini sampai G9 ya. Kemudian di G10, G11 punya Pak Sarif juga belum ada ini perkembangan gitu. Ini dari A34 ya sampai dengan A23. Kita akan balik lagi ke sana. Ini di A38 plester luarnya udah di plester luar juga, plester dalam. A38 ini berarti A39, A40, A41, dan ini A42 punya Butini, dan di ujung adalah A43 punya Mas Teguh. Ya, saya akan ke blok B dulu. B depan maksud saya, B1 sampai dengan B6 ya. B6. Terus kemudian ke blok E itu sedang banyak ada mobil lah untuk bawa material, terutama batu ya. Mungkin untuk saya nggak ngerti, mungkin untuk ini saluran air. Ya bener. Atau jalan, saya nggak tahu. Nah itu. Nah itu sedang banyak tukang di situ di blok B6.
Itu sedang untuk apa namanya, saluran air. Banyak tukang. Jadi mungkin pembangunan jalan dimulai dari ini dulu, apa namanya, dimulai dari saluran airnya dulu. Itu. Ini B1 juga. Bentar kita lihat lah. Ambil ke sana nanti. Tunggu truknya lewat. Ini juga jalannya karena ini lagi habis hujan, jadi becek lagi. Ya, jadi ini di B1 sampai dengan B6 ya. Sedang ada pekerjaan ini, apa namanya, saluran air. Kita coba lihat situ deh. Misi Pak. Ya. Misi Pak. Karena susah lewat, jadi akan saya lewat ke di E1 dulu deh. Deretan E1 dulu nih, saya ke E1 nanti sampai E40 deretan sana. Ini dari D38 juga nggak ada, D38 sampai dengan D20 nggak ada pekerjaan ya. Terus kemudian dari ini di E1 sampai dengan E20 saya akan lihat. Itu di E10 mulai ada pengerjaan ya. E10, E11 dan E12. Coba kita lihat. Oh, ini ada kerjaan di E8. E8 juga ada pekerjaan nih. E8 ada pekerjaan di dalam. Oh, tarik kabel. E8 tuh lagi kayak tarik kabel. Ini E9 ada pekerjaan. Ini E10. Misi Pak. E10, E11, E12 dan E13. Itu aja sih untuk blok E ya, ini pekerjaan lah. Terus kemudian apa namanya, ini saluran airnya di blok antara blok E dan blok D juga sudah rapi lah, lumayan. Tinggal nih bagian tengah aja nih, sama sini nih, tengah sini sama tengah sini yang apa, belum rapi. Nah, saya akan ke blok E20 sampai dengan E40. Melihat saluran air yang sudah selesai. Dan itu tadi ke depan sampai ke B6 tadi yang sedang dikerjakan. Atau mungkin ada tukang, enggak, kayaknya sudah selesai di sini. Kita lihat saja. Oh, ini
ini apa namanya saluran airnya masih ada ada 2 pekerja sih masih dikerjakan juga, tapi memang udah sampai belakang nih pekerjaannya, sampai di apa namanya di kali, sudah di kali nih sampai di ujung. Ini selama ini pekerjaan di sini. Terus kemudian yang ini juga di pojok juga sudah apa ya, tinggal nunggu kering lah istilahnya. Tapi untuk dari bangunan belum ya, dari E20 sampai dengan E40 itu belum ada pengerjaan. Ini masih di ini plester ternyata. Udah yang kering-kering tinggal di plester. Misi Pak. Ini plester. Tinggal plester ya Pak, berarti ya? Lagi plester? Iya. Kenapa Pak? Oh iya. Oh siap-siap. Saya taunya hanya di plester Pak. Oh ya, yang itu tutupnya ya Pak ya. Kalau udah kering baru tinggal ditutup ininya ya, tutupnya ya. Oh. Tapi kalau bawahnya ini tanah aja kan Pak ya, nggak ada ini juga kan, nggak ada semennya kan ya? Ya ada. Oh ada, dikit. Iya. Oh. Siap-siap. Nun Pak, makasih banyak Pak, permisi. Oh iya, habis plaster terus kemudian pasang tutup di situ. Nah, kita ke depan tadi lihat lihat batu-batu yang tadi diturunkan untuk buat saluran air di depan B6 sampai dengan B1. Masih dipecahkan lagi apa batu-batunya. Ya. Misi Pak. Ya, Pak. Sampai dipecahin lagi tuh batunya. Baru di misi Pak. Pecahin batunya. Saluran airnya sudah dikerjakan. Saya akan ke ini apa deretan D1 lah sama DC38 tuh. Nah ini deretan dari A1 ke depan tuh sampai A17. Ini jalannya juga sudah mulai ini lagi apa berlumpur lagi karena tadi itu mobil-mobil truk bawa batu. Nah ini dari D1 sampai dengan D19, kemudian ini dari C38 sampai dengan C20 itu, jadi nggak ada ini ya, nggak ada perkembangan. Dari D8 sudah mulai ke belakang ya, ada pekerjaan ya gitu. Ini juga karena saluran airnya baru dikeruk-keruk aja ya, belum dikerjakan, jadi setelah hujan kondisinya seperti ini. Terus mungkin ini juga bekas-bekas mobil material masuk.
ini dari D8, D9, 10 dan D11 deretan itu. Nah ini D12 nih, sampai D12 ini. Sorry 10, 11 sorry mas, D11 sorry, D11 ini D12 baru, ini D12, D12, D13, D15 sedang ada pekerjaan juga, gali-gali untuk karpet lah mungkin ya. Misi Pak. Ini udah mulai dikerjakan nih, depannya pasang karpotnya udah mulai dikerjakan. Lalu ini dari itu tadi saya bilang dari C38 sampai C20 tidak ada perkembangan. Lalu saya akan ke C19 sampai C1 di tempat saya juga sepertinya tidak ada perkembangan lah. Kalau ngelihat ya nggak ada pekerja lah, itu belum tersentuh lagi pekerjaannya. Misi Pak. C19, C18, C19 sampai dengan C1. Ini 19, 18, 17, 16, ini 15 ya. Ini sampai 15 doang yang ada ini pembangunan. Dari C14 mah ya sudahlah sampai C1 nggak tahu kapan. Ini bareng Pak Miftah, beliau ini lagi dengan special case melihat rumahnya. Satu lagi sama Pak Darso yang dulu kandang ayam. Ya Pak ya. Iya. Aduh, ini kebetulan ketemu, nggak sengaja, nggak janjian kita ya, nggak janjian ketemu di lokasi hari ini. Ya sudahlah, jadi malah nambah silaturahmi lagi.
Ini deretan A1 sampai A17. Pak, sehat? Alhamdulillah. Mulai bersih-bersih? Siap lah. Iyalah. Ya iyalah Pak, pasti Pak. Harus bertahap. Yuk, ke depan yuk. Mau pulang kan? Pulang ah. Udah siang. Pak, pulang dulu Pak. Mangga-mangga atuh. Siap-siap. Nuhun. Iya Pak, betul. Siap. Iyalah Pak. Yang penting sih sebenarnya ada pekerjaan terus Pak. Kalau nggak ada pengerjaan kadang-kadang aduh kita ngelihatnya sedih. Karena polisi apa namanya orang terbatas juga. Iya. Kayak. Siap. Ya Pak. Halo Pak. Oke, baik. Mangga tuh. Pulang dulu. Oke, siap. Ini dari A47 sampai dengan A44. Ini di ini berarti kan A12 ya. Iya, A12 lagi dipel-pel gitulah, dibersihkan. A12 ya, soalnya ini punya Pak Denny A13. Ini punya Pak yang syuting kemarin di sini, Pak. Syuting kemarin di sini, Pak. Iya. Perjuangan, Pak. A25. A25 penuh perjuangan. Kenapa? Airnya kemarin itu kan udah mulai surut tuh. Iya. Tinggi lagi. Pokoknya padahal cuma hujan dari di sini tuh hujan pokoknya habis zuhur. Hujan kencang banget sama tadi pagi sebelum subuh. Iya. Ini di G30 sudah mulai plester.
Ini A11 sampai A16. Di ujung A16 kayaknya sedang pasang jendela. Ini udah kelar nih sama Pak Miftah sama Pak Darso, mau pulang hari ini. Udah capek ya Pak ya? Iya. Capek hati? Capek hati. Saya kan puasa, gimana sih? Oh, saya nggak apa-apa Pak. Makasih. Nanti aja Lebaran. Siap. Lebaran silaturahmi di sini aja nih kayaknya. Kayaknya Pak. Open house Pak di sini Pak. Open house. Iya bener. Kantor marketing. Ini deretan G33, 34 dan 35. Terus di ya 33, 34, 35. Terus di ujung tuh di G40 sedang ada plester. Itu G40 ya, G40 G39. Sorry, bukan G40, G39 sedang di plester. So, jadi ini sama Pak Darso mau pulang dulu ya Pak ya. Iya. Udah terlalu capek kayaknya Pak. Aduh, ya demikian teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.